Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas saya dengan judul Tanggung Jawab Dokter dalam Kesalahan Medis. Nama saya Marvin Timu Apipima, NPM 1952041, Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Kesehatan merupakan hal kodrati yang menjadi kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup. Begitu juga dengan manusia yang membutuhkan upaya-upaya perbaikan tidak hanya dalam bidang ekonomi, sosial, namun juga kesehatan. Aspek pelayanan kesehatan menjadi penting dikarenakan setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan yang diciptakan secara baik dan sistematis untuk pembangunan nasional. Dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan penyedia sarana pelayanan kesehatan. Perkembangan kebutuhan kesehatan pada saat ini juga menuntut adanya sikap keterbukaan dan pengawasan terhadap setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. Indonesia sebagai negara yang berasaskan negara kesejahteraan atau yang kita kenal adalah welfare state juga mengatur terkait kebutuhan masyarakat atas kesehatan. Maka dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pasal tersebut, sebagai wujud keberadaan sebuah negara yang dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya pada aspek pemenuhan dan perbaikan kesehatan. Profesi dokter dalam perkembangannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, di mana profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa kehadiran profesi kedokteran bertujuan untuk memberikan perbaikan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pasien, dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan. Penegakan hukum profesi kedokteran pada akhir-akhir ini terkait dengan kesalahan medis dokter menjadi topik utama dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik, yang memberikan pemberitaan tentang kesalahan medis yang dilakukan dokter kepada pasien. Ditunjukkan dengan putusan majelis hakim kasasi terkait kasus kesalahan medis yang dilakukan oleh para dokter menyebabkan pasien meninggal dunia. Dengan kasus kesalahan medis di atas menggambarkan bahwa profesi kedokteran yang telah memiliki kompetensi keilmuan dan penuh pengabdian dalam menjalankan tindakan kedokteran tidak luput dari suatu tindakan yang salah dalam memberikan tindakan kedokteran kepada pasien. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji terkait bagaimana menentukan kriteria medis dokter apabila diduga melakukan kelalaian medis, serta apakah putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut profesi dokter dalam perspektif hukum, pidana, dan disiplin ilmu kedokteran. Pertama, yang kita bahas adalah profesi dokter. Profesi dokter adalah
salah satu profesi tertua di dunia selain profesi advokat yang telah ada zaman Yunani kuno. Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran memberikan pengertian dokter dan dokter gigi. Dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika membahas pengertian dokter dan dokter gigi secara keseluruhan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka tidak terlepas juga dengan pengertian profesi kedokteran yang menjalankan praktek kedokteran. Dikarenakan pada sisi lain, praktek kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu dan telah mendapatkan izin dari institusi yang berwenang serta bekerja sesuai dengan standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan adanya jurisprudensi Supreme Court of Canada pada tahun 1956, keputusan mana yang memberikan komentar tentang Principle of Liability seorang dokter yang terdiri dari 3 unsur sebagai berikut. Pertama, tindakan yang teliti dan hati-hati. Yang kedua, sesuai standar medis. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan dokter menurut ukuran tertentu. Bertambahnya kapasitas pendidikan masyarakat atau pasien mempengaruhi terjadinya pergeseran hubungan antara dokter dan pasien yang jadinya kedudukan dokter lebih tinggi dibandingkan dengan pasien, dikarenakan pasien merupakan pihak yang ingin disembuhkan oleh dokter yang tahu terkait kondisi kesehatan pasien. Saat seperti ini seringkali pasien secara langsung menyerahkan tanggung jawab tindakan medis sepenuhnya kepada dokter karena menganggap dokter tahu segalanya, atau yang kita kenal father knows the best. Hubungan pasien dan dokter dalam upaya penyembuhan dipahami tidak lagi sekedar hanya pengobatan pada umumnya, tetapi dipahami sebagai hubungan terapeutik di mana pasien diwajibkan memahami hak dan kewajiban dalam setiap upaya penyembuhan kesehatannya oleh dokter. Dan upaya ini harus diperoleh dari kerjasama antara pasien dengan dokter, dikarenakan dalam perjanjian terapeutik kedudukan antara pasien dan dokter adalah sejajar terkait dengan semua upaya tindakan medis yang dilakukan oleh dokter demi kesembuhan pasien dari penyakit. Dari hubungan terapeutik tersebut melahirkan hak dan kewajiban dokter dalam menjalankan tindakan kedokteran terhadap pasien sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatur bahwa dokter mempunyai hak. Pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya dan menerima imbalan jasa. Sedangkan kewajiban dokter diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengatur bahwa dokter dalam menjalankan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Yang kedua, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Yang ketiga, melakukan pertolongan darurat atas dasar perkemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Dan yang keempat, menambah ilmu pengetahuan dan
mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Namun perlu diketahui bahwa profesi apapun dalam kegiatannya termasuk profesi dokter tidak bisa lepas dari adanya sebuah kesalahan dalam tindakan medis, sehingga apabila kesalahan medis tersebut terbukti maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana walaupun hakikatnya tindakan medis tersebut dilandasi dengan pengabdian yang mulia kepada pasien. Yang kedua, kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan yang sampai saat ini sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan dalam penulisan-penulisan. Pengertian kesalahan menurut Pompel ialah kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula hukum di dalam perumusan hukum positif. Di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan dan kemampuan bertanggung jawab. Pengertian kesalahan menurut Simon adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindakan pidana, yakni keadaan psikis dan hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan. Unsur kesalahan begitu penting dan menjadi perhatian utama sehingga ada Gium yang berkembang di Belanda pada saat itu sebagaimana tempat lahirnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yakni Jean Stark Sonderskaat, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan. Dan juga ada Gium Actus non facit reum nisi mesitri, yang artinya suatu perbuatan tidak bisa membuat orang bersalah kecuali apabila terdapat sikap batin yang salah. Sehingga batin yang salah atau mensri merupakan kesalahan yang bersifat subjektif dari suatu delik pidana dikarenakan berada dalam diri pelaku delik pidana. Kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga-tiganya merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan, atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik, sebagaimana unsur subjektif delik, ditambahkan pula bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan pula bagian keempat dari kesalahan. Pompe dan Jonker memastikan juga melawan hukum sebagai kesalahan dalam arti luas di samping sengaja atau kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi menurut Pompel sebagai seorang pengamat, melawan hukum terletak di luar pelanggaran hukum, sedangkan sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan terletak di dalam pelanggaran hukum. Lalu sengaja dan kelalaian itu harus dilakukan secara melawan hukum supaya memenuhi unsur kesalahan dalam arti luas. Sejak tahun 1930 dikenallah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Bahasa Jerman yang kita kenal keine Straf ohne Skat, hanya orang yang bersalah atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana. Ada kalanya isi kesalahan tersebut di atas dapat disimpulkan mempunyai 3 bagian, yaitu pertama, tentang kemampuan pertanggungjawaban orang yang melakukan perbuatan. Yang kedua,
tentang hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tentang tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf. Latar belakang kesengajaan atau dolus. Pembuat undang-undang tahun 1981 tidak memberikan definisi tentang kesengajaan. Namun dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan pemerintah hanya mengakui satu-satunya definisi yang tepat, yakni kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Biasanya dalam teori hukum pidana diajarkan bahwa dalam kesengajaan ada 3 corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yang kedua kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dan yang ketiga adalah dolus eventualis, kealpaan atau kulpa. Undang-undang tidak memberikan definisi apapun kealpaan atau kelalaian itu. Hanya memori penjelasan mengatakan bahwa kelalaian atau kulpa terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga kulpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu, Suringa sebagai seorang pengamat mengatakan bahwa delik kulpa itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Dengan mengatakan kealpaan suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu adalah berwarna. Artinya selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru. Sama saja dengan kesengajaan, bahkan lebih dari itu, lebih berwarna daripada kesengajaan. Kalau masih mungkin mengatakan dengan sengaja berbuat baik atau dengan sengaja berbuat jahat, pada hemat saya sebagai seorang penulis tidaklah mungkin mengatakan karena kealpaan berbuat baik. Sebabnya tidak mungkin menyatakan demikian ialah karena dalam istilah kealpaan itu sendiri sudah terkandung makna kekeliruan. Apa yang disebut oleh pengamat Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 syarat, yaitu pertama, tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Yang kedua, tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Kesalahan medis dalam disiplin ilmu kedokteran. Berbicara mengenai kesalahan medis dalam disiplin ilmu kedokteran berarti kita telah masuk dalam ruang lingkup tindakan medis dokter dan dokter gigi kepada pasien sesuai dengan hubungan terapeutik yang dilandasi dengan moral dan profesionalisme. Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang disiplin profesional dokter dan dokter gigi yang mengatur bahwa disiplin profesional dokter dan dokter gigi adalah ketaatan terhadap aturan-aturan atau dan ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Dan ayat 2, praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Rumusan masalah. Latar belakang dia paparkan dalam penelitian hukum ini memunculkan pertanyaan yang dirangkumkan dalam rumusan masalah, yaitu pertama, mengapa dalam sengketa medik pasien sering mengalami kesulitan dalam mewujudkan haknya? Yang kedua, manakah bentuk dan sistem penyelesaian sengketa yang lebih memberikan perlindungan kepada pasien dalam menyelesaikan sengketa medik?
antara pasien dengan dokter dan atau dokter gigi serta rumah sakit demi mewujudkan hak pasien. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan tertulis lainnya, sedangkan bahan hukum sekunder beberapa teori, ajaran, pendapat ahli atau narasumber. Yang kedua, pendekatan. Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk dapat menjawab permasalahan mengenai bentuk dan sistem penyelesaian sengketa yang lebih memberikan perlindungan kepada pasien dalam penyelesaian sengketa medik antara pasien dengan dokter dan atau dokter gigi serta rumah sakit demi mewujudkan hak pasien. Sajipto Raharjo memberikan pengertian politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan politik hukum karena hendak mencari hukum yang lebih melindungi kepentingan pasien dalam sengketa medis. Penelitian dan pembahas kesimpulan. Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa pertama, menjawab rumusan masalah mengenai kesulitan pasien untuk mewujudkan haknya dalam sengketa medik dengan dokter dan atau dokter gigi serta rumah sakit disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu latar belakang pendidikan pasien, status ekonomi pasien, keterbatasan pasien maupun para penegak hukum untuk memahami dunia medis. Di sisi lain, pemerintah dalam memberikan regulasi mengenai hak-hak pasien, dokter dan atau dokter gigi serta rumah sakit telah sesuai karena masing-masing hak telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undang seperti dalam pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 32 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, serta pasal 52 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Yang kedua, menjawab rumusan masalah mengenai bentuk dan sistem penyelesaian sengketa manakah yang lebih memberikan perlindungan kepada pasien. Setelah dilakukan penelitian dan dianalisis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi melalui diciptanya suatu wadah khusus, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Medis, yang lebih membantu kesulitan pasien untuk memperjuangkan hak-hak. Namun, di sisi lain, profesi dokter dan atau dokter gigi serta instansi rumah sakit juga mendapat keadilan yang seimbang. Dengan kesimpulan akhir saya paparkan, mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi Bapak Ibu, dan bagi kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.